Oke, share screen sudah muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sejarah Sastra Angkatan 66. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilya Ulfa dan ada teman saya namanya Tania Putri. Latar belakang lahirnya sejarah sastra angkatan 66. Kenyataan sejarah membuktikan bahwa sejarah awal pertumbuhan sastra Indonesia, pengarang sudah menunjukkan perhatian yang cukup serius terhadap dunia politik. Nama angkatan 66 pertama kali digunakan oleh Haji Berjasin dalam angkatan 66 prosa dan puisi. Dalam buku ini pertama kali Habib Jasin menyampaikan penolakannya terhadap angkatan 50 dengan mengutip pernyataan Ajib Rosidi dalam Simposium Sastra Pekan Kesenian Mahasiswa di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1960. Sebelum munculnya nama sastra angkatan 66, W.S. Rendra dan kawan-kawannya dari Yogyakarta pernah mengumumkan nama sastra angkatan 50 pada akhir 1953. Nama ini tidak populer dan kemudian dilupakan orang. Dengan semangat kebangkitan angkatan 66, masyarakat menolak kebudayaan didominasi oleh politik. Perlawanan ini dilakukan oleh semua kalangan yang diawali oleh gerakan mahasiswa. Selain pemberontakan-pemberontakan di daerah-daerah seluruh Indonesia, maka pada awal Agustus 1963 di Bogor dan di Jakarta diadakan pertemuan-pertemuan antara tokoh budaya, pengarang, dan seniman lainnya untuk membahas manifest kebudayaan. Manifest kebudayaan adalah perlawanan-perlawanan yang dilakukan para budayawan dan sastrawan akibat tekanan yang bertambah besar dan komunis dan pemimpin bangsa yang mau menyelewengkan negara. Hasil rumusan itu dibawa ke dalam siding lengkap pada tanggal 24 Agustus 1963. Gunawan Muhammad dan sekretarisnya Bogor Huta Suhud Siding. Yang lain jangan boleh berisik, itu yang di sebelahnya. Gunawan Muhammad dan sekretarisnya Bogor Huta Suhud naskah manifest kebudayaan yang bunyinya sebagai berikut. 1. Kami para seniman dan cendekiawan Indonesia dengan ini mengumumkan sebuah manifest kebudayaan yang menyatakan pendirian, cita-cita, dan politik kebudayaan nasional kami,
Yang kedua, bagi kami kebudayaan adalah perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan salah satu sektor kebudayaan di atas sektor kebudayaan yang lain. Setiap sektor berjuang bersama-sama untuk kebudayaan itu sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, dalam melaksanakan kebudayaan nasional, kami berusaha menciptakan dengan sesungguhnya yang sejujur-jujurnya sebagai perjuangan untuk mempertahankan dan mengembangkan martabat dari kami sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah masyarakat bangsa-bangsa. Yang keempat, Pancasila adalah filsafat kebudayaan kami. Manifest kebudayaan ini pertama kali dipublikasikan dalam Surat Kabar Berita Republik Jakarta. Manifest tersebut ditandatangani pada tanggal 17 Agustus 1963 oleh beberapa pengarang antara lain Habib Jasin Zain, Trisno Sumarjo, Gunawan Muhammad, Bokor Hutazuhud, Wiratmo Sukito, dan Sohokjin. Pasca diumumkan manifest tersebut didukung oleh seniman-seniman di daerah. Angkatan 66 dalam sastra Indonesia mencakup kurun waktu tahun 1963 sampai 1970-an. Di samping itu, karya tahun 1966 ini tidak hanya bercirikan proses sosial, politik, ekonomi, melainkan juga bercirikan agama. Ciri-ciri sastra angkatan 66 dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok sastra 60 sampai dengan 66 merupakan masa kejayaan sastrawan lekra yang bernaung di bawah panji-panji PKI. Sastrawan yang berseberangan dengan PKI dapat dikatakan berkurang, apalagi manifest kebudayaan yang menjadi konsepsinya dicekel dan dilarang pemerintah. Kelompok sastra tahun 66 sampai dengan 70-an masa didominasi oleh karya-karya yang berisi protes terhadap pemerintah. Dari segi isi, konsepsinya adalah Pancasila dan Undang-Undang 45. Dari proses sosial, ekonomi, dan politik yang dikemukakan dengan berapi-api dan retorikanya sangat kuat, beralih ke curahan hati dan perasaan lega pengarang yang sekian tahun bertindas, pada akhirnya tema-tema agama menjadi warnanya. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya, Tania. Ciri-ciri lain sastra angkatan 66 disebut sebagai berikut. 1. Mulai dikenal dengan gaya epik, berbicara pada puisi, muncul puisi balada. 2. Puisinya menggambarkan kemurahan batin hidup yang menderita. 3. Prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan, misalnya tentang perekonomian yang buruk, pengangguran, dan kemiskinan. 4. Cerita dengan latar perang dalam prosa mulai berkurang, dan pertengahan dalam politik pemerintahan lebih banyak mengemuka. 5. Banyak terdapat penggunaan gaya retorik dan slogan dalam puisi. 6. Muncul puisi mantra dan prosa surrealisme abstrak pada awal tahun 1970-an yang banyak berisi tentang kritik sosial dan kewawasan terhadap kaum lemah. Para pengarang yang diklasifikasikan oleh
HB Justin ke dalam angkatan 66 yang menulis prosa dan puisi sebagai media perjuangan adalah satu, Taufik Ismail lahir di Bukit Tinggi tahun 1937, dua, Gunawan Muhammad lahir 29 Juli 1941 di Batang, Pekalongan. 3, Saini lahir di Sumedang tahun 1938. 4, Sapardi Djoko Damono lahir 23 Maret 1940 di Solo. 5, Gerson Poggi lahir 16 Juni 1931 di Pulau Roti. 6, Tox Herins lahir 27 November 1933 di Bandung. 7, Andre Leon lahir 19 Agustus 1935 di Sumatera Selatan. Sekian dan terima kasih. Apa ada pertanyaan? Mohon izin bertanya. Nggih, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatimatu Zahro. Kemudian untuk pertanyaannya yaitu tolong berikan argumentasi kenapa pada angkatan 66 itu didominasi dengan puisi dan prosa. Kenapa tidak ada cerpen? Padahal pada angkatan sebelumnya atau disebut dengan angkatan 50 itu cerpen sangat mendominasi. Terima kasih. Ayo dijawab. Saya akan menjawab pertanyaannya dari Mbak Zahro. Tolong berikan argumentasi kenapa pada angkatan 66 didominasi dengan puisi dan prosa. Kenapa tidak ada cerpen padahal pada angkatan sebelumnya disebut
dengan angkatan 50 itu cerpen sangat mendominasi. Karena di angkatan 66 itu kan yang dibahaskan dalam makalah kan cuman puisi dan prosa karena tidak ada cerpen. Iya. Terus kenapa karena cerpen di angkatan 66 kan tidak ada. Apa bisa dimengerti? Nah, untuk pertanyaannya, kenapa kok cerpen tidak ada gitu loh? Padahal di angkatan sebelumnya cerpen itu sangat mendominasi. Karena di angkatan 66 kan yang dibahas itu cuman prosa sama puisi. Apa bisa dipahami, Mbak? Aku malah takon. Mbak ya, tolong diberikan alasannya kenapa kok cerpen nggak ada, kok cuman ada puisi sama prosa saja. Karena yang dibahaskan di angkatan 66 itu kan cuman puisi sama prosa saja, sedangkan di angkatan selanjutnya kan di angkatan sebelumnya kan di angkatan 50 di angkatan 50 kan itu kan baru diceritakan cerpen, bahas tentang cerpen. Apa bisa dipahami, Mbak?
Apa bisa dipahami, Mbak Jaro? Ya wis, terima kasih. Sama-sama. Apa ada pertanyaan lagi? Mohon izin bertanya. Iya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ragil Sriwayuningsi. Pertanyaannya yaitu, menurut Anda, apakah dampak dari munculnya manifest kebudayaan terhadap hasil karya para pengarang pada angkatan 66 tersebut? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ragil Sriwayuningsi. Menurut Anda, apakah dampak dari munculnya manifest kebudayaan terhadap hasil karya para pengarang pada angkatan 66 tersebut? Dampak dari munculnya manifest kebudayaan terhadap hasil karya para pengarang yaitu manifest kebudayaan bisa melemahkan revolusi dan bisa menandingi manifesto politik. Itulah yang mengakibatkan para budayawan dan sastrawan melakukan perlawanan akibat tekanan yang bertambah besar dari pihak komunis dan memimpin bangsa yang mau menyeleweng negara. Apakah bisa dipahami, Mbak Ragil? Itu tadi kan terhadap dampak terhadap pengarangnya. Nah, kemudian terhadap hasil karyanya. Yang saya tanyakan itu hasil karyanya pengarang.
Saya akan menjawab pertanyaan Ragil. Dampak hasil penulisan, dampak hasil pengarangnya adalah dapat membuat orang lain terinspirasi oleh hasil karya yang dibuat dan dapat bermanfaat untuk orang lain. Apakah bisa dipahami? Apa bisa dipahami, Mbak Ragil? Masih kurang puas, Mbak, dengan jawabannya. Dampak hasil dari hasil pengarang adalah
Masyarakat dapat dibuktikan dengan penelitian yang tepat. Dampak-dampak tersebut dapat berubah antara lain perubahan pengetahuan, perubahan pandangan, perubahan sikap, dan perubahan perilaku. Perubahan pengetahuan dan dapat diukur melalui alat tes kognitif. Perubahan pandangan dapat dibaca melalui analisis persepsi, adapun perubahan perilaku dapat diamati melalui observasi. Apa bisa dipahami, Mbak Ragil? Apa bisa dipahami, Mbak Ragil? Apa bisa dipahami, Mbak Ragil? Ini ada tambahan jawaban dari pertanyaan Mbak Ragil. Situasi seperti ini memberikan ciri kepada karya-karya sastra yang dihasilkan pada periode ini. Di tengah-tengah sajak-sajak cerpen dan isi menyajikan kemenangan perjuangan yang ditulis oleh pengarang lekra, yaitu benefis lebih apa ya? Isinya lebih cenderung ke perlawanan pemerintah. Terus timbullah perlawanan para pengarang yang ingin membela martabat manusia, seperti membela kemerdekaan manusia yang diinjak-injak oleh tirani mental dan fisik. Apakah bisa dipahami, Mbak Ragil? Iya, Mbak, bisa. Terima kasih. Apa ada pertanyaan lagi? Iya, Mbak, saya akan bertanya. Iya, Mbak, silakan. Perkenalkan, nama saya Mulia Putri Hatana. Pertanyaannya, apakah ada karya sastra yang menonjol pada angkatan 60? Saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Mulia. Apakah ada karya sastra yang menonjol pada angkatan 66? Karya sastra yang menonjol pada angkatan 66 yaitu Berobsesi pada Pancasilai Sejati. Yang paling terkenal adalah Tirani dan Benteng, antologi puisi Taufik Ismail. Hampir seluruh tokohnya adalah pendukung utama manifest kebudayaan yang sempat berseru dengan lekra. Apakah bisa dipahami, Mbak Mulia? Iya, makasih bisa, Mbak. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Mohon izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Amalia Rahmati Nazfi. Pertanyaannya, mengapa sastra angkatan 50 sudah tidak populer dan dilupakan oleh orang?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Amalia Rahmati Nazili. Pertanyaannya, mengapa sastra angkatan 50 sudah tidak populer dan dilupakan oleh orang-orang? Karena sastra angkatan 1950 termasuk angkatan yang krisis akan karya sastra, baik kualitas maupun kuantitas. Ini terjadi karena munculnya pesimisme dan penggunaan seni ke ranah politik yang tidak dibarengi dengan tanggung jawab. Apakah bisa dipahami, Mbak Amalia Rahmati Nazili? Bisa, terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, tidak ada pertanyaan lagi. Coba dinyalakan kameranya, saya mau melihat bagaimana kondisi belajarnya ini. Tadi sepertinya jam pertama luring ya. Konsisten berarti Pak Lailin luring ya. Mungkin kalau kuliah dengan saya mungkin sampai, nggak tahu sampai kapan akan semakin sering daring. Ya, Uut. Gimana ini Uut kameranya? Kameranya rusak Uut. Nyalakan Uut. Nur Ari ini laki-laki ya? Oh ini Uut kok ada dua? Oh satunya pakai laptop tadi. Ini siapa ini? Sing cah ganteng Mojosari ini nggak ikut kuliah ini. Siapa ini? Adit nggak ikut kuliah ya Adit ya? Ini satu kelas jumlahnya berapa? 18 ya? 18. Iya, Nilainya sudah dicek kemarin UTS. Sudah. Sudah belum? Hah? Kuliah dapat berapa Ulia? Sudah. Kuliah dapat berapa nilainya UTS? Dapat berapa? Mulia apa Ilya, Pak? Oh Ilya ya. Ada ya Ulia ya? Nggak ada ya? Berarti ya salah penyebutan. Mulia ada. Oh, Ilya juga gitu. ada. Oh ada. Ya wis Ulfa cekak bodoh Ulfa. Ulfa dapat nilai berapa? Ilya Ulfa dapat nilai berapa? Siapa yang tertinggi di kelas? Ilya dapat 85, Pak. Dapat 85. Yang terbaik di kelas siapa? Zahra dapat berapa? Zahra. Alhamdulillah dapat 90, Pak. Ada yang lebih tinggi dari Zahra? Yang hari ini masuk? Ada enggak? Yang di atas 90 ada?
Ada yang di atas 90? Ada yang nilainya di atas 90? Kurang tahu, Pak. Ya, yang ada di sini tuh loh, saya tanya semuanya. Ada yang di atas 90? Nggak ada. Yang ada Ryzen. Yang ada Ryzen. Nggak ada ya? Mulia? Dapat nilai berapa? Mulia. Masih di mute Mulia. Kira-kira kenapa Zahro mendapat 90? Kira-kira kenapa? Yang lain kalau dapat 85, 80, ada yang 80? Ini terlempar ya Mulia, barusan terlempar. Itu karena satu, ujiannya itu kan saya buat ujian open book. Open book itu berarti apa? Boleh buka buku. Ya. Satu. Dua, itu ada instruksi jawab pertanyaan dengan apa? Dengan apa sih? Instruksi soalnya kemarin. Masih ingat nggak instruksi soalnya? Masih ingat, Jaro? Dengan ringkas. Oh, dengan ringkas. Ya. Tapi ono sing jawabannya 5 halaman loh. Masa 5 halaman itu ringkas? Ya. Jadi kalau ada instruksi itu difahami, apalagi ini bukan close book. Ujian bukan close book itu bagaimana kalian bisa bersikap kritis dalam menjawab soal, mengimplementasikan, mengkontemplasikan jawabannya, gitu ya. Berarti itu kan saya mengharapkan kalau jawabannya model ujiannya itu open book, ya berarti bagaimana caranya jawaban kalian itu tidak sama dengan buku. Ketika sama berarti modelnya mengutip. Ya, memang yang saya beri pertanyaan jawaban untuk berisi kutipan hanya di soal nomor 1. Ya, sebutkan sumber ilmiahnya. Yang jawab sesuai dengan nomor 1 itu cuma 1 anak satu kelas. Ya, cuma 1 anak. Nah, terus yang lain yang jumlahnya 17. Nah, ini Mulia nilainya 90. Ya. Mana ini Mulia ini? Ini mana Mulia? Mulia mikrofonnya tidak bisa dah. Mikrofonnya. Enggak connect.
Saya lanjutkan lagi. Ya, Iya, Pak. bisa ya? Bisa tapi sulit, Cuma Pak. jaringannya di angkringan kurang baik. Ya, nanti terkait ini teknis karena penting, walaupun ini bukan termasuk materi. Ini adalah seri logika berpikir kritis, ya. Pertama, kalau kalian mau menjawab soal, ada instruksinya atau ada perintah soal, itu perhatikan dengan baik. Itu logika berpikir kritis. Kalau minta jawab ringkas, terus mau jawab telung paragraf, ya, itu masuk ya ringkas, ya. Malah untuk sing jawab 2 halaman. Ya. Jadi yang saya minta itu suatu ketika kalian bertemu dengan mata kuliah saya, kemudian saya memberi instruksi jawab dengan jawaban yang ringkas, nah itu berarti jawaban yang saya harapkan adalah jawaban yang kontemplatif. Ya. Ketika hampir sama dengan buku, maka buat kutipan, model kutipan. Jadi begitu, ya. Yang lain-lainnya itu karena hampir sama dengan sumber literaturnya, sumber yang dirujuk, maka ketika ikut UTS dan jawabannya jauh dari instruksi yang saya harapkan, paling saya beri 80, ya. Kalau ada yang lebih di bawah 80 itu berarti dia ngelamun saat mengerjakan. Atau ada yang saya beri 0. Ada yang saya beri 0. Ada. Siapa yang nilainya 0? Terus nilainya 0 itu enggak menghubungi saya sama sekali. Gitu loh, pasrah. Oh, berarti saya ikhlas dapat nilai 0 gitu. Enggak ada yang hubungi saya. Ada Nilainya Pak 0. saya. Nah, kok enggak hubungi Ada Pak saya. Enggak hubungi saya. Berarti ikhlas ya nilainya 0. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya baru tahu kalau nilainya sudah keluar. Sebelumnya saya lihat itu nilainya kan belum keluar kan Pak. Jadi saya enggak mau planning habis gitu Pak. Berapa orang yang nilainya 0? Ada satu lagi kok, 2 anak yang saya beri nilai 0. Ada, siapa? Selain Tania. Ada Pak Raisa Diva. Raisa. Kenapa kira-kira? Ketika saya tanya, kenapa kira-kira kok 0? Tahu enggak kira-kira kenapa? Sudah mengumpulkan kok nilainya 0. Kenapa? Kira-kira. Tania. Karena jawabannya sama Pak. Oh, tahu ya berarti. Tahu ya kenapa kok 0? Ya sudah, Iya, kalau sudah tahu. Ya. Jadi untuk yang lain-lain jangan melakukan hal yang sama. Ya. Kalau saya beri nilai 0, kalau enggak ikhlas, ya dihubungi dosennya. Enggak hanya saya, siapapun itu nilainya kurang baik, itu dihubungi. Ya. Ini saya selain pengampu mata kuliah sejarah sastra juga mewakili sebagai dosen wali, ya, saya ajari. Ya, yang tertib, waktunya mengerjakan UTS, deadline-nya kapan, ketika telat itu berusaha menghubungi dosennya. Sudah telat tenggat deadline juga santai-santai saja. Ya, bahkan kemarin saya menghubungi PJ-nya. Ya, saya itu tidak berkenan sebenarnya mahasiswa nilainya jelek, ya. Makanya saya ingatkan. Nah, kalau saya cuek aja ya wes, nggak ngerjakan UTS, nggak ada saya lihat di e-learning, ya udah saya beri 0. Gitu. Tapi saya ingin semuanya nilainya baik gitu ya. Ada progres, ada tingkat belajar yang signifikan perubahannya kayak itu.
Ya, nanti yang nilainya 0 menghubungi saya di WA. Oke. Baik, Pak. Itu yang Nggih, Pak. pertama. Yang kedua, nanti untuk presentasi dan juga untuk makalah, ya, tolonglah diubah polanya, cara mengerjakannya, atau ingin diajari cara nulis makalah. Berkali-kali sudah saya ingatkan nulis makalah, jangan mindah, jangan copy paste. Itu saya ingatkan loh sejak pertemuan awal. Sini pertemuan ya makalah yang kelima kok ya masih sama. Ya, memindahkan, copy paste gitu ya. Membuat, menulis, menyusun. Ya, jangan memindahkan saja. Ya. Karena ya kalau terbiasa begitu nanti kalau skripsi susah, nggak selesai-selesai nanti karena terus revisi kayak gitu, oke? Ya ini tadi sebenarnya saya hendak luring sebenarnya, karena saya tahu walaupun nanti pemberitahuannya mendadak, saya tahu jam pertama pasti luring gitu loh. Ya, tapi saya ada tamu sehingga saya nggak bisa berangkat ke kampus. Sehingga masih daring. Tinggal berapa kelompok lagi? Tinggal 2 Pak. kelompok saja, Pak. Tinggal 2 ya? Iya, tinggal 2. Oke. Berarti sekarang pertemuan 10, pertemuan ya semoga nanti sebelum berakhir saya bisa bertemu secara luring ya. Saya ajari menulis, menyusun, begitu ya. Jadi kayak gitu harapan saya itu ya. Masuk ya UTS kemarin itu ya memindahkan tok gitu loh. Dibaca, kontemplasi. Nah, yang saya beri nilainya agak baik itu berarti ada tindakan memindah, tidak hanya memindah saja tetapi juga memikirkan terus menyusun dengan bahasanya sendiri. Yang nilainya baik kemarin itu yang saya beri 90 ke atas itu pasti dia saya menyukai pola penulisannya karena tidak menggunakan bahasa sumbernya saja tapi dibahasakan dengan bahasanya sendiri. Jadi kayak gitu ya, semoga nanti sebelum berakhir perkuliahan ini karena ini masih pertemuan 10 kurang 2 berarti tinggal 4 ya. Presentasi kalian nanti setidaknya saya bisa memberi instruksi atau pengarahan-pengarahan tentang menulis makalah minimal ya. Jadi itu terus membaca ya. Mbak Zaro itu di dalam perpus banyak bukunya, jangan buru-buru pulang habis kuliah. Baca-baca buku dulu. Jadi kayak gitu ya, kalau yang sudah perkuliahan luring, ya kalau memang tidak ada urusan yang mendesak, baca-baca buku dulu di perpus. Itu ya. Itu untuk perkuliahan hari ini, ya. Dan untuk masukannya masih sama, ya. Untuk makalah-makalahnya, coba nanti diperbaiki, ya. Yang menyusun dengan kalimatnya sendiri. Baru nanti di akhir perkuliahan ya itu di print terus dikumpulkan ya. Jadi kan nanti masih ada sisa 2 minggu bagi kelompok yang terakhir ya untuk memperbaiki. Jadi semacam itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Yang lain? Ada yang ditanyakan?
Video saya terjeda ya. Ada yang ditanyakan? Insya Allah tidak ada, Pak. Insya Allah tidak ada. Sepertinya jaringan saya juga lemah ini. Karena kalau saya lihat tidak bergoyang gambar-gambar kalian, itu berarti internet saya sedang tidak baik. Oke, jika tidak ada, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Diperbarui bacaan-bacaannya, banyak baca buku, karena saya lihat progresnya sampai di pertemuan 10, ya bacaannya masih belum meningkat. Ya, Mbak Zoro dan yang lainnya, sering-sering main ke perpus, sering-sering nabung dan beli buku, sering download di internet, banyak buku sekarang. Kalau tidak beli buku fisik, ya di-upgrade pengetahuannya, karena kalau tidak melawan perasaan malas itu yang ada di dalam dirinya, maka tidak akan ada perubahan untuk belajar. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh.